Halo semua, perkenalkan nama saya Bernika Natania Telombanua dari Universitas Negeri Medan, jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, kali ini kita akan mempelajari atau membahas tentang matriks yang akan diolah dengan menggunakan aplikasi MATLAB. Pertama-tama, kita harus mengetik atau menulis clear dan CLC. Nah, clear di sini berfungsi untuk membersihkan data yang terdapat pada workspace, sedangkan CLC berfungsi untuk membersihkan data pada command window. Setelah kita menulis clear dan CLC, maka kita harus menyimpan data terlebih dahulu dengan menekan save dan run. Di sini, saya akan menyimpan data dengan nama matriks 1. Nah, selanjutnya kita kembali kepada topik pembahasan yaitu matriks. Sebelum mempelajari matriks, maka terdapat beberapa istilah yang berkaitan dengan matriks. Pertama yaitu ada skalar. Skalar merupakan besaran yang hanya memiliki nilai dan tidak memiliki arah. Nah, di sini kita misalkan M sama dengan 3. Kemudian kita run, maka pada command window terlihat bahwa M sama dengan 3. Kemudian ada istilah vektor. Nah, vektor sendiri terdapat atau terbagi menjadi dua, yaitu vektor baris dan vektor kolom. Nah, vektor merupakan besaran yang mempunyai arah serta nilai. Pertama, kita akan membahas vektor baris. Kita misalkan N sama dengan kurung siku 2, 4, 6, dan 8. Lalu kita run, maka terlihat pada command window N sama dengan 2, 4, 6, dan 8 memanjang ke arah kanan. Selanjutnya yaitu vektor kolom. Kita misalkan O sama dengan buka kurung siku 2,4,6,8. Lalu kita run, maka terlihat bahwa pada command window bahwa O sudah berbentuk vektor kolom yang bentuknya memanjang ke bawah dengan angka yaitu 2, 4, 6, dan 8. Nah, titik koma di sini berfungsi untuk menciptakan atau membuat kolom baru pada vektor. Selanjutnya yaitu matriks. Nah, di sini kita akan membuat matriks 2x2. Bisa juga 3x3, 4x4, sesuai dengan keinginan. Nah, tapi di sini saya akan membuat matriks 2x2. Kita misalkan P sama dengan kurung siku 2, 4, titik koma, 6, 8. Kurung siku. Kemudian kita run, maka pada command window juga tampak bahwa P sudah membentuk matriks 2x2 yaitu 4, 2, 4, 6, dan 8. Setelah matriks maka ada istilah transpose. Nah, apa itu transpose? Transpose ini bisa mengubah vektor baris menjadi vektor kolom atau sebaliknya, vektor kolom menjadi vektor baris. Kita buktikan. Kita tulis N tanda kutip 1. Nah, di sini tanda kutip 1 ini berfungsi untuk membalikkan vektor kolom menjadi vektor baris ataupun vektor baris menjadi vektor kolom. Nah, kita lihat pada command window N tanda kutip 1 kita enter, maka terlihat bahwa N yang sebelumnya memanjang ke kanan setelah ditranspose maka N-nya memanjang ke bawah sama seperti O, yaitu menjadi vektor kolom. Kita buktikan dengan O.
Nah, maka O juga terbukti bisa diubah dari vektor kolom menjadi vektor baris. Selanjutnya yaitu kita akan membahas operasi sederhana yang bisa digunakan atau diolah dengan matriks. Yaitu pertama ya ada penjumlahan. Nah, dalam penjumlahan maupun pengurangan, matriks harus memiliki dimensi yang sama. Nah, misalkan N ditambah dengan O aksen atau O transpos. Maka kita run. Nah, di sini bisa terlihat bahwa N ini kita hapus dulu biar lebih jelas. Kita buka dulu yang N, kemudian yang O transpos. Nah, kita jumlahkan N ditambah dengan O transpos. Nah, maka terbukti bahwa 2 tambah 2, 4, 4 tambah 4, 8, 6 tambah 6, 12, dan 8 tambah 8 sama dengan 16. Kemudian kita coba dengan O ditambah dengan N transpos. Nah, di sini juga bisa terlihat bahwa 2 ditambah 2, 4, 4 ditambah 4, 8, 6 ditambah 6, 12, dan 8 ditambah 8 sama dengan 16. Nah, selanjutnya ada pengurangan. Sama seperti penjumlahan, pengurangan juga harus dilakukan dengan dimensi yang sama. Misalnya, ini kita beri nama sebelumnya dengan sum. Nah, pengurangan. Kita misalkan N dikurang dengan O transpos. Dan N transpos dikurang O. Nah, sebelumnya ini kita bersihkan dulu command window-nya dengan menggunakan CLC. Di situ yang pertama N dan O transpos. Kemudian N dikurang dengan O transpos. Nah, maka terlihat bahwa 2 dikurang 2, 0, 4 dikurang 4, 0, 6 dikurang 6, 0, 8 dikurang 8 sama dengan 0. Kemudian yang kedua yaitu pengurangan N transpos dengan O. N transpos dikurang O. Nah, hasilnya juga sama. 2 dikurang 2, 0, 4 dikurang 4, 0, 6 dikurang 6, 0, 8 dikurang 8, 0, namun dalam bentuk kolom vektor kolom. Setelah pengurangan, maka
ada operasi perkalian. Nah, perkalian di sini ada dua. Yang pertama yaitu perkalian dot. Kita misalkan namanya itu zoom sama dengan dot buka kurung n koma O transpose. Kita run dulu, Nah, hasilnya itu di sini nampak bahwa 120. Kenapa jadi 120? Nah, pada perkalian dot ini akan menghasilkan besaran skalar yang dihasilkan dari perkalian n dengan O transpose. Kemudian kita coba pada perkalian cross. Kita misalkan pada perkalian cross itu zim sama dengan cross buka kurung A, B. Nah, di sini kita buat pemisahan baru. Kita misalkan karena A dan B-nya belum dimisalkan sebelumnya, maka kita misalkan A sama dengan kurung siku 1, 2, dan 5. Sedangkan B dimisalkan menjadi 2, 8, 4. Nah, kita run, maka pada command window terlihat bahwa nilai zim yaitu min 32, 6, dan 4. Nah, hasil dari perkalian dot dan perkalian cross ini berbeda. Pada perkalian dot hanya menghasilkan satu angka saja atau 120 yang merupakan besaran skalar atau hanya memiliki nilai namun tidak memiliki arah. Sedangkan pada perkalian cross menghasilkan sebuah bilangan atau bentuk vektor yaitu min 32, 6, dan 4. Artinya memiliki arah dan juga nilai. Setelah perkalian maka kita masuk pada istilah penggabungan dua buah vektor. Di sini kita misalkan penggabungannya yaitu R sama dengan kurung siku M gabung dengan O transpose. Kemudian kita run. Nah, biar lebih jelas kita bersihkan dulu. Kemudian M O transpose dan M tambah gabung O transpose. Nah, terlihat bahwa sebelumnya M adalah 3, di sini 3, kemudian O transpose adalah 2, 4, 6, dan 8. Kemudian kita misalkan lagi. Kita misalkan Q sama dengan N titik koma A. Nah, perlu diperhatikan bahwa sebelumnya N memiliki 4 buah angka, sedangkan A memiliki 3 buah angka. Jadi, perlu ditambah 1 angka lagi setelah A, misalkan 7. Lalu kita run. Maka pada command window terlihat bahwa Q sama dengan 2, 4, 6, 8, 1, 2, 5, dan 7. Agar lebih jelas, ini kita bersihkan dulu lalu kita panggil N.
Kemudian kita panggil A, lalu kita gabungkan keduanya. N titik koma A 7. Nah, maka hasilnya benar, yaitu pada baris pertama ada N, yaitu 2, 4, 6, dan 8. Sedangkan pada kolom yang kedua yaitu ada 1, 2, 5, dan angka tambahan yaitu 7. Nah, sekian materi hari ini. Sampai jumpa di part-part selanjutnya, masih berkaitan dengan penggunaan aplikasi MATLAB. Bye-bye!